Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku di SMP Islam Amelia? Semoga keadaan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah dari wabah yang sedang berjangkit saat ini. Baik, seperti biasanya kita bertemu kembali di dalam pembelajaran secara online ya, melalui media internet, dan Bapak harap ini tidak akan mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang garis singgung lingkaran. Ini adalah kelanjutan dari materi lingkaran. Baik, garis singgung lingkaran. Jadi yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran itu adalah garis singgung lingkaran. Saya tulis lagi ya. Garis singgung lingkaran itu adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Nah, kenapa hanya pada satu titik? Namanya saja garis singgung. Jadi antara lingkaran dengan garis itu hanya menyinggung, bukan memotong. Nanti akan berbeda kalau garis itu adalah garis potong, garis yang memotong lingkaran. Kalau garis yang memotong lingkaran itu nanti titik potongnya ada dua ya. Tapi kalau garis singgung itu titik potongnya hanya satu. Nah, garis singgung lingkaran, jadi garis singgung suatu lingkaran itu selalu tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran atau jari-jari lingkaran yang ditarik melalui titik singgungnya, melalui titik singgung. Nah, jadi garis singgung suatu lingkaran itu selalu tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran yang ditarik melalui titik singgungnya. Jadi kedudukannya itu selalu tegak lurus. Jadi garis singgungnya itu selalu tegak lurus. Nah, kalau saya gambarkan ya, kalian perhatikan ini ada sebuah lingkaran ya dengan pusat di O. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk garis singgung lingkaran itu dia memotong di satu titik. Dia hanya memotong di satu titik. Jadi misalkan saya gambarkan di garis singgungnya, misalkan seperti ini ya. Nah, ini namanya garis singgung dan dia memotong di satu titik. Ini namanya garis singgung. Nah, garis ini, garis yang menyinggung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jari atau diameter lingkaran. Jadi diambilnya itu dari titik potongnya nih, titik singgungnya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini selalu tegak lurus kedudukannya. Ini selalu tegak lurus.
Jadi antara diameter lingkaran atau jari-jari lingkaran itu selalu tegak lurus dengan garis yang menyinggung lingkaran. Ya. Nah, kemudian jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan ya. Yang pertama, melalui satu buah lingkaran, jadi ini adalah sifat dari garis singgung lingkaran jadi melalui sebuah titik pada lingkaran, jadi titik yang dimaksud itu yang ini ya, titik yang dimaksud itu hanya dapat dibuat satu garis. Jadi pada satu titik ya, sebuah titik pada lingkaran itu hanya bisa dibikin satu garis ya, yang menyinggung satu garis singgung lingkaran. Garis singgung pada lingkaran ya, mesinnya ini pada lingkaran. Nah, jadi dari sebuah titik ini kita hanya dapat membuat satu garis singgung pada lingkaran. Jadi contohnya ini, contoh yang lain misalkan ada titik nih di sini, di sini aja ya, biar bisa kita gambarkan. Nah, kita hanya bisa membuat satu titik, hanya membuat satu garis. Jadi dari sebuah titik ini kita hanya bisa membuat satu garis. Contohnya ini, jadi satu garis singgung pada lingkaran. Nah, jadi kita hanya bisa membuat satu garis yang menyinggung lingkaran. Kalau dua garis gimana? Kita tidak bisa membuat dua garis pada satu buah titik pada lingkaran. Itu yang sifat yang pertama ya. Kemudian sifat yang kedua ya, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran. Jadi dari sebuah titik yang berada di luar lingkaran, kita bisa membuat dua garis singgung pada lingkaran. Contohnya gini, saya kasih contoh. Ini misalkan ada sebuah lingkaran, ya, saya gambarkan lagi. Kemudian di sini ada sebuah titik yang di luar lingkaran. Ya, saya gambarkan dengan warna yang berbeda aja ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah titik nih, misalkan titik P gitu ya. Nah, dari sebuah titik ini yang berada di luar lingkaran, kalau ini kan pada lingkaran, kalau ini di luar lingkaran. Dari sebuah titik di luar lingkaran ya, kita bisa membuat dua garis singgung. Caranya gimana? Kita tinggal tarik aja nih. Nah, garis yang menyinggung lingkaran dan melalui titik P. Nah, yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua nanti dari arah sini. Nah, ini adalah sifat yang kedua, yaitu dari sebuah titik di luar lingkaran kita dapat membuat dua garis singgung pada lingkaran. Ini garis singgung yang pertama, ini garis singgung yang kedua. Ya, itu adalah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga. Nah, ini sifat yang ketiga.
jarak titik P, jarak titik P itu yang ini ya, titik P di luar lingkaran ke titik singgungnya adalah sama. Jadi pada sebuah titik di luar lingkaran kita kan bisa membuat dua garis singgung pada lingkaran. Nah, jarak titik P ke titik singgungnya itu jaraknya nanti sama ya. Jadi jarak misalkan ini adalah A, ini B gitu ya. Maka nanti jarak AP ya, AP A ke P. Jadi jarak A ke P sama dengan jarak B ke P. Jadi jaraknya nanti sama deh. Jarak dari B ke P dengan dari A ke P itu sama. Ya. Itu sifat yang ketiga. Nah, kemudian semoga sampai sini kalian paham ya. Kemudian untuk menghitung panjang garis singgung lingkaran ya. Sekarang cara menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, untuk menghitung panjang garis singgung lingkaran, cara gini. Misalkan ini ada sebuah lingkaran ya. Ini ada sebuah lingkaran dengan pusat di O ya. Ini pusatnya di O. Kemudian di sini ada titik P gitu ya. Saya gambarkan aja ya. Saya langsung garis aja ya. Ini ada titik P. Kemudian di sini ada garis singgung lingkaran ya. Nah, ini misalkan titik POP Q ya. Q. Nah, tadi kan garis singgung lingkaran dengan jari-jari itu kan tegak lurus. Ya, artinya ini besarnya adalah 90 derajat. Nah, untuk menghitung garis singgung pada lingkaran, panjang garis singgung itu yang ini. Jadi QP itu adalah panjang garis singgung. Kemudian OP itu adalah panjang atau jarak ya, atau jarak pusat lingkaran ke titik P. Sedangkan Oki itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, bagaimana kita mencari panjang QP? QP kan panjang garis singgung. Nah, caranya gini. Kita lihat segitiga OPQ. Ya, segitiga OPQ itu adalah segitiga siku-siku. Kenapa? Karena di sini adalah sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Karena garis PQ dengan garis OQ itu saling tegak lurus. Nah, untuk mencari panjang QP, karena QP itulah panjang garis singgung, berarti kita mencari QP, kita bisa menggunakan Pitagoras, yaitu akar OP kuadrat ditambah dengan OQ kuadrat. Nah, ini adalah untuk maaf, ini yang ini adalah sisi miring ya, berarti negatif nih, negatif.
Jadi OP kuadrat dikurang, ini dikurang ya, dikurang. Ada yang PQ itu sebagai sisi tegaknya nanti. Ya. Jadi OP di sisi miringnya dikurang dengan OQ. Ya. Nah, contohnya gini, kalau misalkan di sini misalkan 4 cm. Ya, kemudian di sini misalkan 5 cm. Ditanya KP berapa? KP kita tinggal masukkan aja nih, KP sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berarti berapa nih? Berarti akar 25 dikurang 16. Atau sama dengan akar 9. Akar 9 berapa? Sama dengan 3 cm. Jadi seperti itu untuk mencari panjang dari garis singgung. Sampai sini semoga kalian bisa memahami ya untuk mencari panjang garis singgung. Jadi ini kita menggunakan Pitagoras, pelajaran materi sebelumnya ya tentang Pitagoras. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Garis singgung persekutuan ya, garis singgung persekutuan. Ya, garis singgung persekutuan. Artinya di sini namanya garis singgung persekutuan berarti nanti harus ada 2 lingkaran. Jadi garisnya itu menghubungkan antara 2 lingkaran. Jadi yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan antara 2 lingkaran itu adalah di garis singgung persekutuan dua lingkaran. Itu adalah garis yang menyinggung kedua lingkaran tepat di satu titik singgung pada masing-masing lingkaran. Jadi yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan itu adalah garis singgung garis yang menyinggung kedua lingkaran tepat di satu titik singgung pada masing-masing lingkaran. Ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ya, misalkan ini ada 2 lingkaran. Ini misalkan pusatnya di A, yang ini misalkan pusatnya di B. Maka nanti garis singgung lingkaran itu bisa seperti ini ya. Sebentar saya gambarkan. Bentuknya itu bisa seperti ini. Nah, asal dia menyinggung ya, menyinggung. Nah, dari sini juga bisa ya, dari sini. Nah, atau bisa juga ya, nanti bentuknya seperti ini. Nah, asal dia menyinggung titik singgung dari masing-masing lingkaran. Atau bisa juga seperti ini ya, kalau dari bawah. Nah, jadi masing-masing itu menyinggung di satu titik singgungnya. Ya. Nah, nanti garis singgung persekutuan pada lingkaran nanti ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama itu adalah garis singgung persekutuan dalam, atau saya tuliskan aja ya. Nanti garis singgung
persekutuan lingkaran persekutuan ya, kutuan lingkaran. Nanti ada dua nih, yaitu yang pertama itu adalah garis singgung persekutuan luar ya, garis singgung persekutuan luar. Nah, garis singgung persekutuan luar yang mana? Yang ini nih. Nah, ini namanya garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Ini sama nih ya. Jadi ini dengan ini adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, yang garis singgung persekutuan dalam yang mana? Nah, yang kedua itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Saya tuliskan dulu ya. Garis singgung persekutuan dalam. Nah, yang garis singgung persekutuan dalam yang mana? Yang ini nih. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Ya. Jadi ada dua nanti yang kita pelajari, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung panjang dari masing-masing garis persekutuan garis singgung ya, baik itu persekutuan luar maupun persekutuan dalam. Nah, yang pertama dulu nih, menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, kita akan menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Saya gambarkan dulu lingkarannya ya. Nah, saya gambarkan dua lingkaran ya. Saya gambarkan dua lingkaran. Ini misalkan pusatnya adalah di A, yang ini pusatnya di B. Nah, kita hitung panjang garis persekutuan luar. Kita gambarkan dulu garisnya. Saya gambarkan dulu ya garisnya. Nah, ini adalah garis persekutuan luarnya ya. Ini misalkan adalah titik A, B, ini C aja nih. Di C, yang ini D ya. Yang ini D. Nah, dia ini saling tegak lurus. Kemudian yang ini adalah panjang jarak dari pusat A, lingkaran A ke pusat lingkaran B. Nah, kita lihat. Untuk menghitung jadi CD itu adalah itu adalah garis singgung persekutuan luar.
sedangkan AB di sini itu adalah jarak pusat lingkaran A dan pusat lingkaran B. Nah, sekarang kalian perhatikan. Untuk menghitung CD, ya, kalian perhatikan ini. Untuk mencari CD, saya tarik garis yang sejajar dengan CD. Nah, sengaja saya kasih tanda warna merah biar kalian lihat perbedaannya ya. Nah, kalian lihat. CD dengan ini itu besar sejajar ya, sejajar. Artinya panjangnya sama. Nah, sekarang kalian lihat. Nah, kalau misalkan ini berarti ini adalah segitiga siku-siku ya. Ini adalah siku-siku ya. Berarti nanti ini adalah segitiga siku-siku. Nih, yang saya kasih tanda warna merah muda ya. Berarti artinya sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya adalah yang AB. Sedangkan ini panjangnya sama dengan CD. Nah, berarti kalau mencari CD ya, untuk mencari CD atau panjang garis singgung luar ya, sama dengan akar AB kuadrat kita kurangi dengan yang ini. Nah, panjang ini apa? Kita lihat dari C ke A itu adalah jari-jari. Jadi dari C ke A itu adalah jari-jari lingkaran A. Kemudian dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini ini kan panjangnya sama. Ya, ini adalah jari-jari lingkaran B. Berarti artinya untuk mencari jarak dari jarak yang ini ya, berarti nanti jari-jari A kita kurangi dengan jari-jari B, kemudian kita kuadratkan. Ini adalah untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, saya kasih kotak ya. Ini adalah rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luarnya. Ya, semoga kalian paham. Nah, sekarang yang kedua, ya, kita mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Jadi kita akan mencari panjang, menghitung ya. Yang kedua yaitu menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam. Kalau tadi adalah menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, saya gambarkan lagi untuk lingkarannya ya. Ini adalah lingkaran yang pertama ya. Semoga kalian bisa melihatnya. Kemudian yang kedua nih,
ya. Ini misalkan lingkaran dengan pusat A. Ini lingkaran dengan pusat di B. Kemudian saya gambarkan ini garis atau jarak dari pusat lingkaran A ke pusat lingkaran B. Kemudian saya gambarkan garis singgung dalamnya. Nah, ini misalkan A, B, ini misalkan C, ini D ya. Nah, CD ya, CD itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Kemudian AB itu sama dengan yang tadi ya, jarak titik pusat lingkaran A dan lingkaran B. Jadi AB itu adalah jarak titik pusat lingkaran A dan titik pusat lingkaran B. Nah, bagaimana kita menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam? Ya, kalian lihat. Sama dengan yang tadi, kita tarik garis yang sejajar dengan ini ya, dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, saya tarik garis ya, sejajar. Nah, waduh, tidak cukup ya. Gak apa-apa ya, saya teruskan aja ya. Nah, kalian lihat nih. Nah, ya bentuknya seperti gini ya. Nah, kalian lihat segitiga yang saya kasih warna biru. Nah, ini saya ubah warnanya jadi biru. Nah, segitiga yang ini ya, yang besar ini ya. Untuk menghitung CD ya, jadi sisi ini dengan sisi yang sebelah sini besarnya sama. Sisi yang ini dengan yang di sini itu besarnya sama. Sehingga nanti untuk mencari CD ya, CD ya, CD berarti yang ini ya, sama dengan yang ini ya panjangnya. Nanti akar. Jadi sisi AB itu adalah sisi miring karena siku-sikunya itu ada di sini. Sehingga AB kuadrat dikurangi dengan, nah kita lihat ini itu adalah apa namanya, jumlah dari jari-jari lingkaran kecil, dan yang ini adalah jari-jari lingkaran yang besar. Nanti RB jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran yang kecil, kita kuadratkan. Nah, ini adalah untuk mencari panjang garis singgung dalam lingkaran. Nah, saya kasih kotak ya. Jadi RB-nya itu adalah jari-jari lingkaran besar, yang ini ya. Panjang ini kan sama panjangnya, sama dengan yang ini panjangnya. Sedangkan yang ini panjangnya sama dengan yang panjang dari jari-jari lingkaran yang kecil. Ya, demikian penjelasan saya untuk garis singgung pada lingkaran. Semoga kalian paham, dan jika kalian belum paham, silakan kalian bisa bertanya ya, kepada saya melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp juga gak apa-apa. Silakan. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.